Kebijakan luar negeri Donald Trump lagi-lagi jadi berita utama nih. Tapi tunggu dulu, kalau kita lihat lebih dalam, sebetulnya ada pola yang menarik di balik semua ancamannya. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng dari kacamata geopolitik. Kita mulai dari sini ya. Sebuah pernyataan yang kuat banget dari Presiden Kolombia, Gustavo Petro. Ini bukan sekedar omongan biasa loh. Ini adalah respons langsung atas tuduhan dari Donald Trump. Dan ini nunjukin betapa panasnya situasi sekarang. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir ya, kenapa sekarang kok tiba-tiba negara-negara ini jadi sorotan? Buat jawab itu, kita perlu lihat sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Oke, pertama-tama coba kita lihat siapa aja sih yang jadi target. Ternyata fokus Trump itu udah nggak cuma ke Venezuela lagi. Sekarang daftarnya makin panjang. Ini adalah alasan-alasan resmi yang dikasih ya. Katanya Kolombia itu pemimpinnya terlibat urusan kokain. Terus Kuba disebut-sebut bakal ambruk kalau nggak ada minyak dari Venezuela. Sementara Greenland, nah ini jadi target karena urusan strategis buat ngelawan kapal-kapal Rusia dan Tiongkok. Plus ngamanin sumber daya alam yang langka. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin dalam. Menurut para analis geopolitik, alasan-alasan resmi tadi itu ya cuma di permukaan aja. Di baliknya ada sebuah pola, sebuah playbook yang udah nggak asing lagi, yang udah dipakai berkali-kali. Jadi, skenario yang familiar ini kayak gimana sih? Analis berpendapat ini semua bukan kejadian acak. Ini adalah bagian dari sebuah strategi jangka panjang yang udah terencana. Coba deh lihat angka ini. Lebih dari 70. Menurut para analis, segitulah jumlah negara yang udah jadi target agenda ganti rezim oleh Amerika Serikat sejak tahun 1945. Angka ini penting banget buat ngasih kita konteks sejarah, biar paham apa yang sebenarnya lagi terjadi sekarang. Menurut analisis ini, polanya itu selalu sama dan ada 3 langkah. Pertama, lemahkan. Targetnya dibikin sakit dulu secara ekonomi, seringnya lewat embargo bertahun-tahun. Kedua, justifikasi. Nah, ini bagian cari-cari alasan. Isu kayak narkoba atau terorisme dipakai buat alasan di depan publik. Ingat kasus senjata pemusnah massal buat justifikasi ke Irak? Nah, mirip-mirip gitu. Dan terakhir, kalau targetnya udah cukup lemah dan nggak bisa ngelawan, barulah masuk langkah ketiga, intervensi. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau isu-isu kayak narkoba itu cuma justifikasi aja, terus motif sebenarnya apa dong? Nah, ini dia kita masuk ke inti argumennya. Dan untuk ngertiin ini, kita harus lihat lebih dalam kasusnya Venezuela, yang dianggap sebagai kunci dari semua ini. Disinilah kedua cerita itu benar-benar bertabrakan. Alasan resminya, memerangi perdagangan kokain. Dugaan sebenarnya, menguasai Venezuela, rumah bagi cadangan minyak terbesar di planet ini. Beda banget kan ceritanya? Dan buat nguatin argumen ini, si analis nunjuk ke omongan Trump sendiri. Kutipan ini dianggap kayak pengakuan yang nggak disengaja, kalau tujuan utamanya adalah soal penguasaan sumber daya, terutama minyak. Tapi ternyata, menurut analis ini, bahkan minyak pun bukan tujuan akhirnya. Mengontrol minyak Venezuela itu cuma alat buat mencapai sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu buat ngelindungin sistem ekonomi global yang sekarang ini berlaku. Dan disinilah dampaknya jadi relevan buat kita semua. Kenapa? Karena tindakan-tindakan di satu kawasan ini ternyata punya implikasi ke seluruh dunia. Oke, ada satu istilah penting yang harus kita pahami bareng-bareng, de-dolarisasi. Gampangnya gini, ini adalah proses di mana negara-negara lain, terutama yang kaya minyak, mulai coba buat jualan komoditas mereka pakai mata uang selain dolar Amerika. Terus, kenapa ini jadi masalah besar buat Amerika Serikat? Gini, status dolar sebagai mata uang utama dunia itu ngasih kekuatan ekonomi yang luar biasa buat AS. Kalau negara-negara lain mulai nggak pakai dolar, status ini kan jadi terancam. Nah, menurut analisis ini, dengan menguasai minyak Venezuela, AS bisa maksa perdagangan minyak dunia tetap pakai dolar. Ujung-ujungnya, ya buat mempertahankan dominasi ekonomi mereka. Jadi pesan yang mau dikirim menurut analisis ini itu jelas banget. Dan pesannya ini ditujukan buat negara-negara berkembang atau Global South, termasuk negara kayak Indonesia. Pesannya kira-kira begini, patuhi sistem yang ada, jangan coba-coba menantang, atau kalian akan hadapi konsekuensinya. Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu pertanyaan yang fundamental. Di panggung dunia ini, siapa sih yang sebetulnya punya kuasa buat bikin aturan main? Kalau kita lihat dari kacamata hukum internasional, analis ini juga nyorotin kalau tindakan-tindakan kayak gini jelas-jelas melanggar prinsip dasar kedaulatan negara yang ada di Piagam PBB. Ini adalah tindakan sepihak yang intinya mengabaikan hukum internasional. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan.
Di dunia yang sekarang ini penuh dengan kekuatan-kekuatan yang saling bersaing, di mana kekuatan baru terus muncul menantang yang lama, pertarungan untuk nentuin siapa yang berhak nulis aturan main itu makin sengit. Ini bukan lagi sekedar soal minyak atau narkoba kan? Ini udah soal siapa yang bakal nentuin masa depan sistem internasional itu sendiri.